Pada 3 April 1982, mobil seorang mahasiswi berusia 22 tahun mogok di jalan pedesaan yang gelap. Saat itu, dia sedang dalam perjalanan pulang seorang diri setelah hangout dengan temannya di sebuah bar yang ada di West End, Washington DC. Dengan kondisi mobilnya yang mogok dan suasananya yang sepi dan gelap, tiba-tiba ada sebuah mobil menghampirinya. Dan itulah awal mula terjadinya penyiksaan yang sangat mengerikan selama 5 jam. Dan kejadian yang brutal ini akan dikenang hingga kapanpun. Stephanie Ann Roper adalah seorang gadis cantik berusia 22 tahun saat itu. Dia lahir pada 18 Januari 1960. Stephanie tinggal bersama orang tuanya dan 4 saudaranya di daerah Crum, Maryland, Amerika Serikat. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Stephanie adalah wanita yang populer. Masa depannya menjanjikan, dia cerdas dan perhatian. Menurut orang tuanya, dia merupakan anak yang diidamkan dan didoakan para orang tua, karena saking baiknya dia. Saat itu, Stephanie merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir di Frostburg State University. Dia mengambil jurusan seni, dan dia bercita-cita menjadi seniman. Pada liburan musim semi di bulan Maret 1982, Stephanie memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sebelum dia wisuda. Dia ingin menghabiskan waktu dengan orang tua, saudaranya, dan temannya. 2 April 1982, Stephanie berencana keluar bersama temannya yang bernama Lisa. Jarak rumah mereka kira-kira 20 menitan jika menggunakan mobil. Rencananya, Stephanie akan berkendara ke rumah Lisa terlebih dahulu, dan mereka akan pergi bersama. Sebelum berangkat, Stephanie bilang ke ibunya bahwa mungkin dia akan menginap di rumah Lisa malam itu, dan besok pagi dia akan pulang. Setelah itu, Stephanie menuju rumah Lisa dengan mengendarai mobilnya. Sesampainya, dia menyimpan mobilnya, dan mereka menggunakan mobil Lisa untuk pergi. Malam itu, Stephanie dan Lisa mengunjungi beberapa bar. Mereka minum tapi tidak sampai mabuk. Mereka terlihat sangat menikmati waktu mereka di sana. Mereka berdansa hingga dini hari. Setelah tengah malam, Stephanie dan Lisa memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah Lisa, Stephanie berubah pikiran dan dia tidak jadi menginap. Katanya dia ingin tidur di kamarnya sendiri. Jadi malam itu, dia memutuskan untuk pulang sendiri dengan mengendarai mobilnya sekitar pukul 3:15 pagi. Baru sekitar 5 menitan berkendara, mobil Stephanie tidak sengaja keluar dari jalur jalan pedesaan karena dia kurang fokus berkendara. Saat itu, dia menabrak benda yang keras. Dia kemudian keluar untuk mengecek kondisi mobilnya. Dan ada kerusakan di beberapa ban mobilnya, yang membuatnya tidak bisa mengendarainya lagi. Keesokan paginya pada 3 April 1982, orang tua Stephanie mulai cemas karena Stephanie belum balik ke rumah. Saat itu, ibunya menelpon Lisa dan menanyakan tentang Stephanie. Tapi Lisa mengatakan bahwa Stephanie tidak menginap. Semalam dia pulang sekitar pukul 3 pagi. Karena semakin cemas, sang ibu segera menelpon polisi dan membuat laporan orang hilang. Polisi yang telah menerima laporan segera melakukan pencarian. Mereka dengan cepat menemukan mobil rusak Stephanie di jalan. Saat itu, polisi mengira bahwa Stephanie mungkin melarikan diri. Tapi orang tuanya bilang itu tidak mungkin, karena anak mereka tidak punya alasan untuk melarikan diri. Selama 7 hari, orang tua Stephanie mencari anaknya, namun mereka tidak berhasil menemukannya dimanapun. Pada 11 April 1982, polisi menerima sebuah telepon yang sangat penting dari seorang pria. Dan ini akan menjadi petunjuk tentang di mana keberadaan Stephanie. Pria berusia 18 tahun itu mengaku sebagai saudara ipar seorang pria bernama Jack. Pria itu bilang, katanya Jerry mengatakan padanya bahwa dia dan Jack telah menculik dan menghabisi seorang wanita muda. Saat itu, pria ini mengira itu hanya candaan. Sampai di saat dia melihat berita tentang seorang wanita muda yang hilang. Dan hilangnya itu tepat di tanggal Jerry memberitahunya tentang kejahatan yang telah dia lakukan. Pria ini kemudian pergi dan berbicara langsung dengan polisi untuk menjelaskan semuanya. Dia juga menuntun polisi ke lokasi kejadian yang diceritakan Jerry padanya. Dan pada pukul 8 malam, di tanggal 11 April itu, tubuh Stephanie yang sudah tidak bisa dikenali akhirnya ditemukan. Dengan kondisi 2 tangannya telah dipisah, dan ada luka bekas tembakan di dahinya.
Polisi segera mendatangi kediaman orang tua Stephanie, dan mereka menyampaikan kabar duka tersebut. Orang tuanya sangat terpukul atas kejadian yang menimpa anaknya. Dan dengan segera, polisi menahan Jack dan Jerry. Jack Ronald Jones adalah seorang pria berusia 26 tahun saat itu. Dia telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Jerry Beatty adalah seorang pria berusia 16 tahun saat itu. Dia telah putus sekolah dan selama ini dia tinggal bersama Jack. Saat interogasi, keduanya menjelaskan apa yang terjadi. Tapi tidak ada yang mengaku telah mendor dan memisah tangan Stephanie. Mereka saling menyalahkan satu sama lain saat itu. Pada 3 April, sekitar pukul 3 lewat, Jack dan Jerry menghentikan mobil mereka ketika melihat mobil Stephanie mogok. Saat itu, keduanya sedang dalam perjalanan pulang setelah minum-minum. Kedua pelaku lalu menawarkan tumpangan pada Stephanie, dan mereka bilang akan mengantarnya kembali ke rumah temannya karena jaraknya hanya 5 menit. Tanpa perasaan negatif saat itu, Stephanie setuju untuk menerima tawaran mereka. Stephanie naik ke mobil dan duduk. Namun pelaku mengeluarkan senjata dan menculik Stephanie. Saat itu, Stephanie memohon agar dibebaskan, tapi pelaku tidak menghiraukan. Pelaku malah terus mengendarai mobilnya ke area terpencil dan menghentikan mobilnya di jalan. Dan kedua pelaku menodai Stephanie di kursi belakang beberapa kali. Tidak cukup sampai di situ, pelaku lanjut mengendarai mobilnya menuju sebuah rumah kosong yang ada di area hutan. Dan setibanya mereka di sana, mereka memukuli Stephanie dan sekali lagi menodai Stephanie beberapa kali. Menurut laporan, setelah itu Stephanie disiksa lagi dengan sangat kejam. Dia terus dipukuli dan ditendang. Kata pelaku, Stephanie malam itu terus-menerus menangis dan berdoa pada Tuhan untuk diselamatkan. Sebenarnya, Stephanie yang terluka sudah coba melarikan diri beberapa kali, tapi selalu digagalkan pelaku. Saat itu, Stephanie selalu memohon pada pelaku agar dibebaskan. Dia berjanji tidak akan melaporkan mereka ke polisi jika melepaskannya. Namun pelaku tidak menghiraukan. Nah, ada saat Jerry tidak sengaja memanggil Jack dengan nama aslinya, dan Stephanie mendengar itu. Merasa khawatir kalau mereka akan dilaporkan ke polisi karena Stephanie mengetahui namanya, akhirnya kedua pelaku memutuskan untuk mengakhiri hidup Stephanie. Mengetahui ingin dihabisi, Stephanie tidak tinggal diam. Dia mencoba melarikan diri sekali lagi. Dia berlari keluar rumah menuju ke area pepohonan. Namun kedua pelaku berhasil mengejarnya. Jack yang saat itu membawa rantai menghantam kepala Stephanie hingga membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Tidak menyerah sampai di situ, meskipun dalam kondisi terluka, Stephanie coba berlari lagi untuk menyelamatkan dirinya. Namun Jack lagi-lagi mengejarnya. Dan kali ini dengan senjata di tangannya, Jack saat itu berhasil mendahului Stephanie. Dan dia berdiri tepat di depannya, dan langsung mendor Stephanie di dahinya. Seketika Stephanie tewas saat itu. Penyiksaannya tidak cukup sampai di situ. Kedua pelaku kemudian mengambil bensin dari mobilnya dan membasahi tubuh Stephanie dengan bensin, lalu membakarnya. Setelah api padam, karena takut tubuh Stephanie bisa diidentifikasi polisi, pelaku dengan kejamnya lagi memisah kedua tangan Stephanie dan melempar tubuh Stephanie ke rawa. Setelah itu, kedua pelaku pulang ke rumah yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Persidangan untuk kedua pelaku dilakukan terpisah. Jerry saat itu bersedia untuk melawan Jack agar dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Saat itu, keluarga Stephanie berharap kedua pelaku mendapatkan hukuman matoy karena kekejaman mereka terhadap putrinya. Pada 20 September 1982, persidangan Jack dimulai. Semua bukti mengerikan dan kesaksian saksi membuat Jack terbukti bersalah atas penculikan, pelecehan, dan penghilangan nyawa terhadap Stephanie Roper. Tapi dia tidak dijatuhi hukuman matoy saat itu, karena saat kejadian para pelaku di bawah pengaruh minuman. Dan menurut hukum, itu menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman saat itu. Jack Ronald Jones kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 12 tahun hukumannya. Setelah itu, persidangan Jerry Beatty dimulai.
Dan dia juga dijatuhi hukuman yang sama dengan Jack, yaitu penjara seumur hidup, dan bisa bebas bersyarat setelah 12 tahun menjalani hukumannya. Merasa tidak terima dengan hukuman tersebut, keluarga Stephanie dan masyarakat Maryland marah. Hanya 12 tahun untuk kebrutalan yang telah mereka lakukan ke putri mereka, dan itu sangat tidak adil. Saat itu, 100.000 orang menandatangani petisi agar kedua pelaku dijatuhi hukuman yang lebih berat oleh pengadilan. Dan berkat hal tersebut, hukuman kedua pelaku ditambahkan dari minimal 12 tahun menjadi 23 tahun. Jadi mereka harus menjalani 23 tahun hukumannya sebelum bisa bebas bersyarat. Untuk mengenang Stephanie, Frostburg State University mendirikan galeri seni bernama Stephanie and Roper yang terletak di Gedung Seni Rupa. Pada Oktober 1982, sebuah yayasan didirikan oleh orang tua Stephanie untuk membantu korban kejahatan di Maryland. Dan sekarang yayasan itu dikenal dengan nama Maryland Crime Victims Resource Center. Pada 20 Oktober 2012, Gubernur Maryland menamai bagian jalan di rute Maryland Ford di daerah Crum dengan nama Stephanie Highway untuk menghormati Stephanie dan upaya orang tuanya untuk membantu korban kejahatan di Maryland selama ini.